Ibnu Ishaq berkata, kemudian Mus'ab bin Umair kembali ke Makkah. Di saat yang bersamaan, beberapa orang-orang Ansyar yang telah masuk Islam pergi menunaikan haji bersama kaumnya yang masih musyrik. Kejadian ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Ka'ab bin Malik bercerita tentang kejadian itu, bahwa pada saat terjadinya Baiat Aqabah kedua, ia membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, kami menuju Mekah bersama para jamaah haji dari kaum kami yang saat itu masih musyrik. Sebelumnya kami telah salat dan belajar tentang manasik haji. Al-Barra bin Ma'rur adalah pemimpin rombongan kami saat itu. Ketika kami akan berangkat, Al-Barra bin Ma'rur berkata, wahai kaumku, demi Allah, aku ingin bicara dengan kalian mengenai pandanganku. Aku tidak tahu apakah kalian sepakat denganku atau tidak dalam masalah ini. Kami bertanya, apa itu? Al-Barra bin Ma'rur berkata, aku berpandangan bahwa Ka'bah adalah pusat kiblat kita dan aku belum pernah berhenti menghadap kepadanya. Kami berkata, demi Allah, kenapa begitu? Bukankah kita sama-sama tahu bahwa Nabi SAW salat menghadap Syam, yakni Baitul Maqdis, dan kami tidak ingin melakukan hal berbeda dengan beliau. Al-Barra bin Ma'rur berkata, terserah kalian, aku akan tetap salat menghadap Ka'bah. Kami berkata, terserah kaulah mau berbuat apa. Apabila waktu salat telah tiba, kami salat menghadap Syam. Sementara Al-Barra bin Ma'rur menghadap Ka'bah hingga kami tiba di Makkah. Kami semua mencela apa yang dilakukan Al-Barra bin Ma'rur, namun ia tetap dengan pendiriannya. Ketika kami telah sampai di Makkah, Al-Barra bin Ma'rur berkata kepadaku, wahai Ka'ab sepupuku, bagaimana kalau kita adukan masalah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita bertanya padanya tentang perbuatanku selama dalam perjalanan? Karena demi Allah, aku melihat telah terjadi sesuatu pada diriku ketika aku melihat kalian menentang perintahku. Kami lalu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya kami tidak kenal beliau dan belum pernah melihatnya. Kami berpapasan dengan salah seorang warga Makkah dan kami menanyakan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, apakah sebelumnya kalian sudah berjumpa dengannya? Kami menjawab, tidak. Orang itu bertanya lagi, apakah kalian kenal dengan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib? Kami menjawab, ya, kami mengenalnya karena ia sering datang menemui kami untuk berdagang. Orang tersebut berkata, jika kalian masuk ke dalam masjid dan melihat seseorang bersama dengan Al-Abbas, maka dialah orang yang sedang kalian cari. Lalu kami pun masuk ke dalam masjid dan menemukan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sedang duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan salam dan duduk kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Al-Abbas, hai Abu Al-Fadhl, apakah engkau mengenali dua laki-laki ini? Al-Abbas menjawab, ya, ini adalah Al-Barra bin Ma'rur, tokoh di tengah kaumnya, sedangkan yang ini adalah Ka'ab bin Malik. Demi Allah, aku tidak lupa akan pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Ka'ab bin Malik yang penyair itu? Al-Abbas menjawab, benar. Al-Barra bin Ma'rur lalu langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, begini, aku berpendapat bahwa Ka'bah adalah pusat kiblat sebenarnya, lalu aku salat menghadap kepadanya. Sikapku itu malah ditentang oleh sahabat-sahabatku hingga terjadi sesuatu yang tidak enak dalam diriku. Lalu bagaimana pendapatmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau harus mengikuti kami menghadap Syam. Kemudian Al-Barra kembali dan salat bersama kami menghadap ke Syam. Namun sebagian keluarganya ada yang mengatakan, Al-Barra tetap salat menghadap ke Ka'bah hingga ia meninggal dunia. Namun semua ini tidak benar, karena kami lebih tahu tentang Al-Barra bin Ma'rur daripada mereka. Lalu kami kembali melaksanakan manasik haji dan kami berjanji akan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah pada pertengahan hari-hari Tasyriq. Setelah kami melakukan ibadah haji, kami menemui Abdullah bin Amr bin Haram Abu Jabir. Ia adalah salah seorang pemimpin yang terhormat di kalangan kami. Kami berkata kepadanya, hai Abu Jabir, engkau salah seorang pemimpin yang terhormat di kalangan kami. Kami tidak mau kamu dibakar oleh api neraka kelak. Maka kami pun menawarkan dia Islam. Dan kami terangkan kepadanya janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami untuk berjumpa dengannya di Aqabah nanti malam. Alhamdulillah, ia pun masuk Islam dan hadir bersama kami di Aqabah.
Lalu kami pun tidur bersama kaum kami di dalam rombongan kami. Hingga saat sepertiga malam telah berlalu, kami keluar dari tempat kami untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berjalan dengan diam-diam seperti jalannya kucing yang sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya kami semua tiba di Syeb di Aqabah. Kami saat itu terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita dari wanita-wanita kami, yaitu Nasibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Di Syeb, kami menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu kemudian, akhirnya beliau tiba dengan ditemani Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang saat itu masih menganut agama kaumnya. Hanya saja dia ingin menjaga dan mengawal keponakannya dan memastikan tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, tiba-tiba Al-Abbas bin Abdul Muthalib berkata, "Wahai orang-orang Al-Khazraj, sesungguhnya Muhammad adalah keluargaku. Kami telah melindunginya dari teror kaum kami. Ia berada dalam keadaan terhormat di tengah kaumnya dan jaminan keamanan di negerinya. Namun ia lebih suka berkumpul dan menyatu dengan kalian. Jika kalian yakin bisa melindunginya dari orang-orang yang menentangnya dan mengangkat tinggi-tinggi dakwahnya, maka silakan lanjutkan tugas kalian. Namun jika sebaliknya, kalian malah menelantarkannya setelah ia bergabung dengan kalian, maka biarkanlah dia dengan kaumnya dan mendapatkan perlindungan dan keamanan dari kaumnya dan negerinya." Kami lalu menanggapi ucapan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, "Kami telah mendengar ucapanmu. Kini kami akan mendengarkan ucapan Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berbicara. Beliau membuka ucapannya dengan bacaan Al-Quran, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengharapkan kesungguhan keislaman mereka. Setelah itu beliau bersabda, "Aku membayat kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian." Al-Barra' bin Ma'rur memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Ya demi Allah, kami pasti melindungimu sebagaimana kami melindungi istri-istri dan anak-anak kami. Demi Allah, kami ahli perang dan ahli dalam menggunakan senjata. Kami wariskan pengetahuan dan keterampilan kami dari satu generasi kepada generasi lainnya." Ketika Al-Barra' bin Ma'rur sedang berkata yang demikian, tiba-tiba Abu Al-Haytham bin At-Tayyahan menentang pembicaraannya. Abu Al-Haytham bin At-Tayyahan berkata, "Wahai Rasulullah, sebelumnya kami memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi dan kini kami akan memutusnya. Jika kami telah berhasil melaksanakan misi dakwah ini, apakah engkau akan meninggalkan kami dan kembali pada kaummu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lalu bersabda, "Tidak, darah dengan darah, penghancuran dengan penghancuran. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi dan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengan mereka." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunjuk untukku 12 pemimpin kalian agar mereka menjadi pemimpin bagi kaumnya." Mereka lalu menunjuk 12 pemimpin dari mereka, 9 dari Al-Khazraj dan 3 dari Al-Aus. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para pemimpin-pemimpin tersebut, "Kalian harus bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi di tengah kaum kalian, sebagaimana Hawariyun yang bertanggung jawab kepada Isa bin Maryam, dan aku bertanggung jawab atas kaumku." Mereka menjawab, "Ya, kami akan bertanggung jawab dan menjadi penolong sebagaimana Hawariyun yang bertanggung jawab kepada Isa bin Maryam." Tatkala orang-orang Ansyar membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Abbas bin Ubadah berkata, "Wahai orang-orang Al-Khazraj, apa kalian sadar dengan apa yang kalian lakukan ini?" Mereka menjawab, "Ya, kami sadar." Al-Abbas bin Ubadah berkata, "Sesungguhnya kalian membayat laki-laki ini untuk memerangi orang-orang berkulit merah dan orang-orang berkulit hitam. Jika kalian dipimpin olehnya dan kalian menjadi takut gara-gara dia, lalu harta kalian bisa hilang dan pemimpin-pemimpin kalian akan tewas karenanya, maka menyerahlah kalian sejak sekarang. Demi Allah, jika kalian melakukan hal itu, maka kalian berada dalam kehinaan di dunia dan akhirat. Jika kalian yakin bahwa kalian mampu mengemban misi ini, maka walaupun hal tersebut mengurangi harta kalian dan menewaskan orang-orang terhormat kalian, ambillah dia. Demi Allah, inilah kebaikan di dunia dan akhirat." Mereka berkata,
Kami mengambilnya walaupun hal ini mengurangi harta kami dan menewaskan orang-orang terhormat di tengah kami. Jika kami melakukan hal tersebut, apa yang akan kami dapatkan, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga." Mereka berkata, "Ulurkan tanganmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangannya, kemudian mereka membayat beliau. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibayat, setan berteriak-teriak dari atas Aqabah dengan teriakan keras yang bisa aku dengar, "Hai penduduk Al-Jabajib, ketahuilah bahwa Mudzammam, maksudnya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang mengikutinya telah bersatu untuk memerangi kalian." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini Uzab setan Aqabah, ini adalah anak Azyab. Dengarkanlah wahai musuh Allah, demi Allah, aku pasti akan menghabisimu." Usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibayat, beliau bersabda kepada kaum Ansyar, "Pulanglah ke tempat kalian." Lalu Al-Abbas bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, jika engkau suka, kami akan mendatangi orang-orang di Mina dengan pedang-pedang kami ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan, pulanglah kalian ke tempat kalian." Lalu kami pun pulang ke tempat perkemahan kami dan tidur di dalamnya hingga pagi menjelang. Ibnu Ishaq berkata, ketika jamaah haji bertolak meninggalkan Mina, orang-orang Quraisy dengan cepat melakukan investigasi mengenai pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Ansyar. Hasilnya ternyata pertemuan itu benar-benar telah terjadi. Lalu mereka keluar mencari kaum Ansyar dan berpapasan dengan Sa'ad bin Ubadah di Adz-Zakhir dan Al-Munzir bin Amr. Mereka pun menyeret Sa'ad bin Ubadah, sedangkan Munzir bin Amr, orang-orang Quraisy tidak berani menyeretnya. Mereka malah menangkap Sa'ad bin Ubadah, kemudian mengikatnya. Setelah itu, mereka membawa Sa'ad bin Ubadah ke Makkah untuk disiksa. Sa'ad bin Ubadah berkata, "Demi Allah, saat aku sedang disiksa, tiba-tiba muncul sejumlah orang Quraisy, dan di antara mereka terdapat orang yang tampan, putih bersih dan tinggi. Aku berkata dalam hati, sepertinya ia orang baik. Ketika orang tersebut telah berada dekat denganku, ia malah menamparku dengan keras. Aku berkata dalam diriku, tidak. Setelah ini aku tidak percaya lagi dengan siapapun di antara mereka, walaupun kelihatan baik. Tiba-tiba salah seorang dari mereka merasa iba kepadaku. Ia berkata, 'Apakah engkau mempunyai perlindungan dan perjanjian dengan orang-orang Quraisy?' Aku menjawab, 'Demi Allah, tidak. Tapi seingatku, aku pernah melindungi bisnis Jubair bin Mut'im di negeriku. Aku juga pernah melindungi Al-Harits bin Harb bin Umayyah.' Orang tersebut berkata, 'Kalau begitu, berteriaklah dengan kencang sambil menyebut dua nama orang tersebut, lalu beberkan hubunganmu dengan mereka berdua.' Aku melaksanakan saran orang tersebut. Sedang orang tersebut pergi kepada Jubair bin Mut'im dan Al-Harits bin Harb dan menemukan keduanya di masjid di samping Ka'bah. Orang tersebut berkata kepada keduanya, 'Ada orang Al-Khazraj sedang disiksa di padang pasir. Ia mengaku bahwa ia mempunyai hubungan dengan kalian dan pernah melindungi kalian.' Jubair bin Mut'im dan Al-Harits bin Harb berkata, 'Siapa namanya?' Orang tersebut berkata, 'Dia bernama Sa'ad bin Ubadah.' Jubair bin Mut'im dan Al-Harits bin Harb berkata, 'Benar, demi Allah dia pernah melindungi bisnis kami dan menjaganya dari orang-orang yang ingin berbuat zalim di negerinya.' Kemudian Jubair bin Mut'im dan Al-Harits datang membebaskan Sa'ad bin Ubadah dari siksaan orang-orang Quraisy. Sa'ad bin Ubadah pun bebas. Orang yang menampar Sa'ad bin Ubadah tadi ialah Suhail bin Amr, sedangkan orang yang iba kepada Sa'ad bin Ubadah adalah Abu al-Bakhtari bin Hisham. Ketika kaum Ansyar tiba di Madinah dan menyatakan keislaman mereka secara terbuka, masih ada beberapa orang di antara mereka yang tetap menyembah berhala. Salah satunya adalah Amr bin Jamuh. Ia adalah seorang tokoh terhormat dari suku Bani Salimah. Di rumahnya, ia memiliki sebuah berhala dari kayu yang diberi nama Manat, sebagaimana lazimnya para pemuka kaum saat itu. Anak dari Amr, yaitu Mu'adz bin Amr, telah lebih dulu masuk Islam dan membayat Rasulullah dalam peristiwa Bai'at Aqabah. Bersama dengan seorang pemuda dari Bani Salimah, Mu'adz bin Amr ingin membuka mata ayahnya dari kesesatan menyembah berhala. Pada suatu malam, kedua pemuda ini diam-diam mengambil berhala milik Amr
dan melemparkannya ke dalam sebuah sumur yang biasa digunakan sebagai tempat pembuangan kotoran manusia. Keesokan harinya Amr sangat marah dan berkata, "Sialan siapa yang sudah memperlakukan Tuhanku seperti ini?" Ia mengambil berhalanya, membersihkannya, menghiasinya kembali, lalu bersumpah akan menghukum siapapun yang melakukannya. Namun, malam berikutnya kejadian itu terulang lagi. Berhalanya kembali dibuang ke tempat kotoran. Amr tetap bersikeras membersihkan dan menghiasinya. Pada malam ketiga, hal serupa terjadi lagi. Kali ini, Amr mengambil pedangnya dan menggantungkannya pada leher berhala itu sambil berkata, "Kalau engkau benar-benar Tuhan, lindungi dirimu dengan pedang ini." Namun para pemuda itu kembali bertindak. Mereka mengambil pedang itu, lalu menggantinya dengan bangkai anjing. Mereka mengikatkannya pada tubuh berhala dan melemparkannya ke sumur yang sama. Ketika Amr menemukan berhalanya dalam kondisi yang sangat menjijikkan, dengan bangkai anjing tergantung di lehernya, ia pun tersadar. Ia melihat sendiri betapa tidak berdayanya berhala yang selama ini ia puja. Kesadaran ini membuat hatinya terbuka. Setelah diajak bicara oleh para tetangganya yang telah masuk Islam, Amr pun akhirnya menerima Islam. Keislamannya bukan hanya sekadar formalitas. Ia benar-benar berubah dan bersyukur kepada Allah karena telah diselamatkan dari kebodohan dan kesesatan yang selama ini ia yakini. Menurut Ibnu Ishaq, peristiwa Baiat Aqabah pertama dikenal juga sebagai Baiat kaum wanita, karena pada saat itu Allah belum mewajibkan umat Islam untuk berperang. Namun setelah Allah menetapkan kewajiban jihad, kaum Ansyar membaiat Rasulullah kembali dalam Baiat Aqabah kedua, kali ini dengan komitmen untuk berperang melawan musuh, baik dari bangsa berkulit sawo matang maupun yang berkulit merah. Rasulullah pun memberikan syarat-syarat tertentu kepada mereka dan menjanjikan surga sebagai balasan jika mereka memenuhi syarat tersebut. Ibnu Ishaq meriwayatkan perkataan Ubadah bin Asy-Syamit, salah satu dari 12 tokoh utama dalam Baiat Aqabah. Pertama, beliau berkata, "Kami membaiat Rasulullah untuk berperang, untuk tetap mendengar dan patuh dalam keadaan senang maupun susah, untuk saling membantu dalam kebaikan, untuk selalu berkata jujur dimanapun berada, dan untuk tidak takut dengan hinaan orang-orang dalam menjalankan agama Allah." Pada masa awal dakwah Islam, Rasulullah belum diizinkan untuk membalas perlakuan buruk dari kaum Quraisy, apalagi sampai memerangi mereka. Saat itu, beliau hanya diperintahkan untuk berdakwah secara damai, bersabar, dan memaafkan semua penghinaan serta kekerasan yang diterima. Sementara itu, kaum Quraisy sangat kejam terhadap para pengikut Rasulullah dari kalangan muhajirin. Siapapun yang terlihat mengikuti ajaran Islam akan disiksa dengan tujuan agar mereka kembali murtad. Bila tidak berhasil, mereka diusir dari tanah kelahirannya. Karena perlakuan itu, sebagian kaum muslimin terpaksa melarikan diri ke negeri-negeri lain seperti Habasyah dan Madinah, mencari tempat yang lebih aman. Dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu, Allah akhirnya memberikan izin kepada Rasulullah untuk membela diri dan memerangi orang-orang yang telah berbuat zalim terhadap umat Islam. Ayat pertama yang turun sebagai izin dari Allah kepada Rasulullah untuk berperang adalah firman-Nya, "Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu." Ayat itu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, "Tuhan kami hanyalah Allah." Quran Surah Al-Hajj, ayat 39-41. Allah menjelaskan bahwa seandainya tidak ada yang membela kebenaran dan melawan kezaliman, maka rumah-rumah ibadah seperti biara, gereja, sinagoga, dan masjid akan dihancurkan. Disitulah pentingnya orang-orang beriman untuk bangkit dan menegakkan keadilan. Jika umat Islam menang, mereka akan menjalankan perintah Allah seperti mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Ibnu Ishaq juga menceritakan bahwa ketika izin berperang telah turun,
Rasulullah segera memerintahkan para sahabatnya dari kalangan muhajirin dan muslimin lainnya yang masih tinggal di Makkah untuk hijrah ke Madinah. Di sana mereka akan disambut oleh kaum Ansyar, saudara seiman yang siap membantu dan melindungi mereka. Rasulullah berkata kepada mereka, "Kalian akan memiliki saudara-saudara dan sebuah negeri yang akan membuat kalian merasa aman di dalamnya." Maka berangkatlah kaum muslimin dari Makkah ke Madinah secara bergelombang. Sementara itu, Rasulullah sendiri masih tinggal di Makkah menunggu perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Orang pertama dari Bani Makhzum yang hijrah ke Madinah adalah Abdullah bin Abdul Asad, yang dikenal dengan kunyah Abu Salamah. Ia hijrah ke Madinah 1 tahun sebelum peristiwa Bai'at Aqabah terjadi. Ummu Salamah pernah menceritakan kenangannya ketika dia hendak berhijrah ke Madinah. Dia berkata, "Ketika suamiku Abu Salamah bersiap untuk berhijrah ke Madinah, ia menaikkan aku dan anakku ke atas punggung unta. Anak kami waktu itu masih berada di pangkuanku. Abu Salamah lalu menuntun unta kami berjalan hingga kami terlihat oleh orang-orang dari Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ketika mereka melihat kami, mereka langsung menghadang dan berkata, 'Kalau hanya dirimu sendiri yang pergi, kami tak akan menghalangi. Tapi bagaimana mungkin kami membiarkan istrimu pergi bersamamu meninggalkan negeri ini?' Lalu mereka merebut tali kekang unta dari tangan Abu Salamah dan memisahkanku darinya." Bani Abdul Asad, yaitu kerabat Abu Salamah, sangat marah melihat peristiwa ini. Mereka berkata, "Demi Allah, kalau kalian mengambil ibu dari anak kami, maka kami tidak akan membiarkan anak itu tetap bersamamu." Terjadilah perebutan anakku Salamah hingga akhirnya Bani Abdul Asad berhasil mengambilnya dan membawanya ke rumah mereka. Sementara itu aku ditahan oleh Bani Al-Mughirah di kediaman mereka. Suamiku tetap melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Maka sejak itu kami pun hidup terpisah. Aku, suamiku, dan anak kami berada di tempat yang berbeda. Setiap pagi, aku keluar ke lembah sambil menangis karena duka yang amat mendalam. Keadaan ini berlangsung selama sekitar 1 tahun. Suatu hari salah seorang sepupuku lewat dan melihat keadaanku. Ia merasa sangat kasihan dan berkata kepada Bani Al-Mughirah, "Tidakkah kalian punya rasa belas kasihan terhadap wanita ini yang setiap hari menderita seperti ini?" Akhirnya hati mereka luluh. Mereka berkata kepadaku, "Pergilah, susullah suamimu." Setelah itu Bani Abdul Asad pun menyerahkan kembali anakku kepadaku. Maka berangkatlah aku bersama anakku menyusul suamiku ke Madinah. Tidak ada seorang pun yang menemani kami saat itu. Kami sampai di daerah At-Tan'im, lalu bertemu dengan Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah, seorang laki-laki dari Bani Abduddar. Ia bertanya, "Mau pergi kemana, wahai putri Abu Umayyah?" Aku menjawab, "Aku hendak menyusul suamiku ke Madinah." Ia pun heran dan berkata, "Kalian hanya berdua saja. Demi Allah kalian harus ditemani." Maka Utsman bin Thalhah mengambil tali kekang untaku dan menuntunnya dengan cepat. Ia terus menuntunku hingga kami tiba di Madinah. Ketika kami sampai di desa Bani Amr bin Auf di Quba, ia berkata, "Suamimu ada di desa ini. Masuklah dengan berkah dari Allah." Setelah mengantarku sampai ke Madinah, Utsman pun kembali sendiri ke Makkah. Setelah keluarga Abu Salamah ini tiba di Madinah, menyusullah kemudian Amir bin Rabi'ah, sekutu dari Bani Adi bin Ka'ab. Kemudian datang pula Abdullah bin Jahsy beserta keluarganya. Setelah semua anggota keluarga Abdullah bin Jahsy berhijrah ke Madinah, rumah mereka di Makkah menjadi kosong. Suatu hari, Utbah bin Rabi'ah lewat di depan rumah tersebut. Ia melihat pintu rumah itu bergerak ditiup angin, tanda bahwa rumah itu benar-benar telah ditinggalkan. Ia pun menghela napas panjang dan berkata, "Semua rumah, walau sekian lama ia sejahtera, akhirnya suatu waktu ia akan ditimpa musibah dan bencana." Utbah bin Rabi'ah juga berkata, "Kini rumah Bani Jahsy telah kosong tanpa penghuni." Abu Jahal menimpali, "Tidak ada seorang pun yang akan menangisi rumah itu." Kemudian penyair terkenal Labid bin Rabi'ah berkata, "Semua Bani Hurrah akhirnya hanya tinggal sedikit, walaupun dahulu jumlah mereka sangat banyak." Abu Jahal kembali berkata, "Semua ini gara-gara ulah anak saudara si Fulan. Yang ia maksud adalah Nabi Muhammad. Ia telah memecah belah persatuan kita dan memutus hubungan antara kita." Mereka yang telah tiba di Madinah, seperti Abu Salamah bin Abdul Asad, Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Jahsy,
dan saudaranya Abu Ahmad bin Jahshi tinggal di rumah Mubashishir bin Abdul Munzir bin Zanbar. Rumah itu berada di daerah Quba, tepatnya di wilayah Bani Amr bin Auf. Setelah itu kaum muhajirin, baik laki-laki maupun perempuan, mulai berhijrah ke Madinah secara bergelombang. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka di Makkah demi menyelamatkan iman dan bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta saudara-saudara seiman mereka dari kaum Ansyar. Di antara yang hijrah adalah Bani Dudan, salah satu kelompok yang telah menerima Islam dengan sepenuh hati. Di antara sahabat yang ikut hijrah juga adalah Syuhaib Ar-Rumi. Diriwayatkan, ketika Syuhaib Ar-Rumi hendak hijrah, orang-orang Quraisy menahannya dan berkata, "Dulu engkau miskin dan hina. Kami yang membuatmu kaya dan terhormat. Apakah setelah itu engkau akan pergi begitu saja membawa seluruh kekayaanmu? Demi Allah, ini sungguh memalukan." Syuhaib menjawab, "Apakah maksud kalian aku harus menyerahkan seluruh kekayaanku kepada kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Maka Syuhaib berkata, "Kalau begitu, aku serahkan semua kekayaanku kepada kalian." Peristiwa ini sampai ke telinga Rasulullah. Beliau bersabda, "Syuhaib telah selamat dan sungguh beruntung." Mereka termasuk rombongan awal yang meninggalkan Makkah dan menuju Madinah dengan harapan mendapatkan perlindungan serta kehidupan baru dalam naungan keimanan. Rombongan itu kian banyak, hingga menambahkan daftar para perindu hijrah yang kemudian tercatat dalam tinta emas sejarah peradaban Islam. Mereka adalah Munqidz bin Nubatah, Sa'id bin Ruqaisi, Mahraj bin Nadhiyah, Yazid bin Ruqaisi, Qais bin Khabir, Amr bin Mihshan dan Malik bin Amr. Mereka adalah tokoh-tokoh yang turut memperkuat barisan kaum muslimin di Madinah. Tak hanya mereka, Syafwan bin Amr, Hamzah bin Abdul Muthalib, Saqaf bin Amr, Rabi'ah Aqsham, Az-Zubair bin Ubaidah, Tammam bin Ubaidah, Sakhbarah bin Ubaidah, dan masih banyak yang lainnya. Mekah, kota yang dahulu riuh oleh suara para sahabat, yang jalan-jalannya pernah menyimpan jejak langkah iman, kini menjadi hening. Bukan karena malam yang sunyi, tapi karena orang-orang terbaik telah pergi meninggalkannya. Mereka bukan melarikan diri, mereka berhijrah, membawa iman mereka ke tempat yang memberi ruang untuk tumbuh. Mekah menyaksikan kepergian demi kepergian. Satu persatu, wajah-wajah yang dahulu dikejar dan disiksa karena keyakinannya telah memilih untuk melangkah menuju harapan di Madinah. Dan kota itu pun sunyi. Batu-batunya, pasirnya, dan angin yang berhembus di pelataran Ka'bah seakan bertanya, "Kemana perginya para kekasih Allah?" Sebuah syair berbunyi. Mekah menangis di balik bukit. Ketika langkah-langkah suci pergi jauh, langit haram redup tak bersahut. Tak terdengar lagi zikir yang dahulu. Pasar tak lagi dengar janji yang jujur. Tempat-tempat sunyi merindukan solat. Rumah Khadijah sepi berdebur. Bekas sujud tinggal jejak yang hangat. Di malam buta bintang pun tertegun. Kemana suara Quran yang syahdu? Kaum beriman telah angkat pelana menuju Madinah, hijrah yang satu. Abu Bakar tak lagi di lorong Ka'bah. Umar tak lagi guncangkan jantung Quraisy. Utsman, Zubair dan Talhah tiada. Yang tinggal hanyalah Isa yang tragis. Wahai Quraisy, apakah kalian menang ketika rumah Allah sepi dari pujian? Bukankah sunyi lebih menyakitkan daripada pekik kebenaran yang kalian benci? Ibnu Ishaq menceritakan tentang perjalanan Umar bin Khattab ke Madinah, bahwa ia sepakat dengan Ayyasi bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi untuk bertemu di suatu tempat bernama Tanadhub, yaitu di reruntuhan pohon milik Adat bin Ghifar yang berada di atas Sarif. Mereka berjanji bahwa jika keesokan harinya salah satu dari mereka tidak datang, itu berarti ada sesuatu yang menimpa orang tersebut. Dua orang yang lainnya harus tetap melanjutkan perjalanan ke Madinah. Keesokan harinya sebelum Umar berangkat menuju tempat yang sudah mereka sepakati, Umar melaksanakan solat di depan Ka'bah. Setelah selesai salat, dia pun memanggil seluruh orang-orang Quraisy dan menantang mereka. Dia berkata, "Aku akan berhijrah ke Madinah untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin diratapi oleh ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, silakan menemuiku di balik lembah ini." Namun tidak ada satupun yang berani maju menantangnya. Kemudian Umar dan Ayyasi akhirnya bertemu di tempat yang telah dijanjikan. Namun Hisham tidak muncul. Ternyata ia mengalami penyiksaan sehingga tidak bisa berangkat.
Umar dan Ayyasi pun melanjutkan perjalanan ke Madinah dan beristirahat di tempat Bani Amr bin Auf di Quba. Beberapa waktu kemudian Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harits bin Hisham pergi ke Madinah untuk menemui Ayyasi bin Abi Rabi'ah. Ayyasi adalah paman mereka dan saudara seibu. Saat itu Rasulullah masih berada di Makkah. Abu Jahal dan Al-Harits berkata kepada Ayyasi, "Ibumu telah bersumpah tidak akan menyisir rambutnya dan tidak akan berteduh dari panas matahari hingga ia melihatmu." Mendengar itu, hati Ayyasi menjadi luluh. Umar memperingatkan Ayyasi, "Wahai Ayyasi, dua orang Quraisy ini hanya ingin menipumu agar kamu kembali kafir. Jika ibumu terganggu oleh kutu, pasti ia akan menyisir rambutnya. Dan jika matahari Makkah membakar, tentu ia akan berteduh." Namun, Ayyasi bersikeras tetap akan pulang ke Makkah untuk membayar sumpah ibunya. Ia juga berkata bahwa di Makkah ia masih memiliki uang yang hendak diambil. Umar pun mengingatkan kembali agar tidak pergi bersama keduanya. Tetapi Ayyasi tidak menggubrisnya. Umar lalu berkata, "Jika kamu tetap ingin pergi, ambillah untaku ini. Ia lincah dan patuh. Jika kamu merasa ada yang mencurigakan dari mereka berdua, larilah dengan unta ini." Ayyasi pun berangkat bersama Abu Jahal dan Al-Harits. Di tengah perjalanan Abu Jahal berkata, "Sepertinya aku salah pilih unta. Untaku tidak bisa mengimbangi untamu." Ayyasi setuju dan turun dari untanya. Saat mereka bertiga berada di atas tanah, Abu Jahal dan Al-Harits langsung mengikat Ayyasi dan membawanya kembali ke Makkah untuk disiksa. Ketika keduanya membawanya masuk ke Makkah di malam hari dalam keadaan terikat, mereka berseru kepada penduduk Makkah, "Wahai orang-orang Makkah, lihatlah orang bodoh ini." Umar bin Khattab kemudian menulis surat untuk Hisham bin Al-Ash yang sebelumnya dikurung oleh keluarganya. Umar berkata bahwa Allah tidak menerima taubat dari orang-orang yang murtad karena takut akan siksaan, yaitu mereka yang mengenal Allah lalu kembali kafir karena tidak tahan dengan cobaan. Lalu Umar menulis ayat ini, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi, maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya." Quran Surah Az-Zumar, ayat 53 sampai 55. Setelah Umar menuliskannya, dia mengirimkannya kepada Hisham bin Al-Ash. Ketika Hisham menerima surat itu, ia selalu membacanya di suatu tempat bernama Zithuwa. Namun ia belum memahaminya. Ia pun berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah aku pemahaman." Allah lalu membukakan pemahamannya. Lalu Allah memberikan dia jalan keluar. Dan akhirnya dia bisa meloloskan diri. Di sana ia menyadari bahwa ayat tersebut diturunkan untuk mereka, tentang apa yang mereka katakan dan apa yang dikatakan tentang mereka. Ia pun segera menyiapkan untanya dan menyusul Rasulullah ke Madinah. Dalam kisah lain disebutkan bahwa kebebasan Hisham itu karena Al-Walid bin Al-Mughirah mendengar sabda Rasulullah ketika beliau sudah ada di Madinah, "Siapa yang bisa membebaskan Ayyasi bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-Ash untukku?" Al-Walid berkata, "Aku." Ia pun berangkat ke Makkah dengan diam-diam hingga tak seorang pun mengetahuinya. Di Makkah ia bertemu seorang wanita yang membawa makanan. Ia bertanya, "Kau hendak kemana dengan makanan itu?" Wanita itu menjawab, "Aku hendak pergi kepada Ayyasi dan Hisham yang sedang ditahan." Al-Walid mengikuti wanita itu hingga mengetahui tempat penahanan keduanya. Mereka ditahan di rumah tanpa atap. Menjelang sore, Al-Walid memanjat tembok rumah itu dan membebaskan keduanya. Ia menaikkan Ayyasi dan Hisham ke atas punggung untanya, lalu menuntun mereka hingga berhasil tiba di Madinah di tempat Rasulullah. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa meskipun para sahabat telah berangsur-angsur hijrah ke Madinah, Rasulullah masih tetap berada di Mekah, menanti izin dari Allah untuk hijrah. Hampir seluruh kaum muhajirin telah meninggalkan Mekah menuju Madinah.
kecuali mereka yang ditahan disiksa serta Ali bin Abu Thalib dan Abu Bakar bin Abu Quhafah. Abu Bakar telah beberapa kali memohon kepada Rasulullah agar diizinkan berhijrah. Namun Rasulullah selalu bersabda kepadanya, "Jangan terburu-buru, semoga Allah memberimu seorang teman untuk berhijrah." Abu Bakar merasa sangat terhormat jika bisa menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah tersebut. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa ketika orang-orang Quraisy menyadari bahwa jumlah pengikut dan sahabat Rasulullah semakin banyak yang sudah berhijrah ke Madinah, mereka pun mulai merasa terancam. Mereka menyadari bahwa kaum muslimin kini telah menyusun kekuatan dan bersatu untuk menghadapi mereka. Atas dasar itu, para pemimpin Quraisy segera menggelar musyawarah di Dar An-Nadwah untuk membicarakan langkah yang harus mereka ambil terhadap Rasulullah. Ketika mereka hendak menggelar rapat tersebut, tiba-tiba di depan pintu Dar An-Nadwah, Iblis menampakkan diri menyerupai seorang tua dari Najd yang berpakaian rapi dan tampak berwibawa. Ketika orang-orang Quraisy melihatnya, mereka bertanya, "Siapa Anda?" Ia menjawab, "Aku adalah penduduk Najd. Aku mendengar kalian akan mengadakan rapat membahas Muhammad dan aku ingin ikut serta agar kalian bisa mempertimbangkan pendapat dan nasihat dariku." Orang-orang Quraisy menyambutnya dan berkata, "Silakan masuk." Maka Iblis pun masuk bersama mereka ke dalam tempat musyawarah. Ketika mereka telah berkumpul, sebagian dari mereka membuka pembicaraan kepada yang lain. Sesungguhnya orang ini, Muhammad, semakin hari semakin membahayakan. Demi Allah, kita tidak akan merasa aman bila sewaktu-waktu para pengikutnya yang berasal dari luar suku kita bangkit dan menyerang kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Salah seorang dari mereka mengusulkan, bagaimana kalau kita penjarakan dia, seperti yang dialami para penyair terdahulu, seperti Zuhair dan An-Nabighah, hingga akhirnya mereka binasa dan tidak lagi punya pengaruh. Iblis yang hadir dalam rupa seorang tua bijak dari Najd segera menyanggah, "Demi Allah, ini bukan pandangan yang tepat. Jika kalian memenjarakannya, ia tetap dapat menghubungi para pengikutnya dan memberikan perintah dari dalam penjara. Mereka akan datang menyerbu dan membebaskannya. Ini bukan solusi yang layak. Carilah pendapat yang lebih baik." Lalu yang lain berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita usir saja dia dari negeri ini? Kita asingkan ke negeri lain. Bila ia telah pergi, kita tak perlu memikirkan di mana dia berada dan tak akan terganggu olehnya lagi. Kita pun bisa kembali hidup tenang seperti semula." Iblis kembali membantah, "Demi Allah, ini juga bukan pilihan terbaik. Tidakkah kalian melihat bagaimana indahnya retorika dan manisnya tutur?" katanya. "Dia memiliki daya pikat yang luar biasa. Bila orang-orang Arab di negeri lain mendengarnya, mereka akan mengikutinya. Kemudian dia bersama mereka akan kembali menyerbu kalian, menginjak negeri kalian, dan merampas kekuasaan dari tangan kalian. Carilah pendapat yang lebih kuat." Lalu Abu Jahal bin Hisham berkata, "Demi Allah, aku memiliki pendapat yang jauh lebih kuat dari kalian semua." Orang-orang yang hadir pun bertanya, "Apa pendapat itu, wahai Abu Al-Hakam?" Abu Jahal menjawab, "Kita kumpulkan pemuda-pemuda tangguh dari setiap kabilah. Mereka semua menyerang Muhammad bersama-sama dan membunuhnya. Dengan cara ini, darahnya akan tersebar di banyak kabilah. Maka Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah sekaligus. Jika mereka menuntut uang darah, kita bayarkan saja, maka urusan pun selesai." Mendengar usulan ini, Iblis berkata, "Inilah pendapat yang paling tepat." Maka setelah itu orang-orang Quraisy pun berpencar untuk melaksanakan rencana Abu Jahal.